Islam anak usia dini. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendidik generasi muda yang bahagia, ceria, dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpah rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi untuk membahas analisis dan inovasi kurikulum merdeka. Di sini saya Indi Dwi Saputri, dan pastinya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yang akan menjadi narasumber di podcast kali ini. Silakan Mbak Sinta. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurzakia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang analisis dan inovasi kurikulum merdeka. Bagaimana kabarnya Mbak Sinta? Alhamdulillah baik Mbak, gimana kabarnya Mbak Indri? Alhamdulillah baik juga Mbak. Nah, langsung saja ya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang analisis dan inovasi kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu apa sih Mbak? Jadi kurikulum merdeka merupakan inovasi dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum merdeka ini dicirikan dengan pengembangan soft skill dan keterampilan, fokus pada pembelajaran esensial dan juga pembelajaran yang fleksibel. Selanjutnya, struktur dalam kurikulum merdeka ini yakni diantaranya ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Jadi struktur kurikulum merdeka ini diciptakan pemerintah agar dapat menjadi acuan suatu satuan pendidikan menuju kurikulum yang mengembangkan tentang profil pelajar Pancasila dan juga ditambahkan dengan kekhasan satuan pendidikan sesuai dengan visi misi dan tujuan satuan pendidikan tersebut. Jadi Mbak Indri, di dalam kurikulum merdeka ini identik sekali tentang kegiatan intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil Pancasila. Jadi kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu apa Mbak? Jadi kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Kalau di PAUD itu capaian pembelajarannya biasa disebut satu fase atau satu fondasi. Adapun intisari dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini bermain sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Akan tetapi kegiatan bermain ini juga dituntut kegiatan yang dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Nah, kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini dapat dibantu atau ditunjang dengan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar. Jadi anak-anak belajar dengan lingkungan sekitarnya dan juga bisa dibantu dengan alat-alat teknologi yang canggih seperti sekarang ini Mbak. Kalau alokasi waktu belajar di PAUD dalam kurikulum merdeka itu seperti apa Mbak? Jadi di dalam kurikulum merdeka lokasi belajarnya untuk usia 3-4 tahun itu bisa minimal 360 menit per minggu. Untuk 4-6 tahun bisa 900 menit per minggu Mbak. Proyek penguatan profil Pancasila di PAUD itu seperti apa Mbak? Jadi kalau proyek penguatan profil Pancasila di PAUD itu biasanya dikaitkan dengan konteks kekhasan Mbak atau tentang kegiatan-kegiatan Hari Besar Nasional. Jadi kalau misalkan di PAUD itu biasanya dilaksanakan 2 kali dalam tema yang berbeda, dilakukan dalam 1 kali tahun ajaran. Jadi bisa misalkan 1 semester dilaksanakan 1 kegiatan P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian untuk semester selanjutnya juga dilakukan dengan tema yang berbeda. Jadi untuk tema-tema utama proyek penguatan Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan PAUD itu seperti apa Mbak? Jadi tema-tema yang dapat dipilih oleh satuan PAUD itu ada 4 Mbak. Yang pertama ada Aku Sayang Bumi.
Dalam tema ini diharapkan anak-anak dapat bereksplorasi dengan lingkungannya. Kemudian tema yang kedua yakni tema Aku Cinta Indonesia. Dan dalam tema ini diharapkan anak-anak dapat mengenali identitas dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yakni ada tema Kita Semua Bersaudara. Di sini diharapkan anak-anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan lingkungannya, dengan lingkungan sosialnya, dan lain sebagainya. Kemudian tema yang terakhir ada tema Imajinasi dan Kreativitasku. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan juga eksperimen, Mbak. Untuk capaian pembelajarannya bagaimana, Mbak? Jadi untuk capaian pembelajaran di PAUD atau biasa dikenal dengan Satuan Fondasi itu ada 6, Mbak. Kalau dulu kan STTPA itu ada 6 juga ya, Mbak. Di sini juga dikembangkan hampir sama dengan itu. Yang pertama itu ada mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua ada kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan dengan lingkungan belajarnya. Kemudian yang tiga ada keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Kemudian yang 4 ada pemaknaan terhadap belajar yang positif. Kemudian yang kelima ada pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah maupun secara mandiri. Yang terakhir itu ada kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia kerja. Begitu, Mbak. Kalau di PAUD biasanya menggunakan bahan ajar seperti apa, Mbak? Jadi dalam kurikulum Merdeka ini bahan ajarnya bisa berbentuk buku teks pelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan profil Pancasila, bisa juga berbentuk video pembelajaran, interaksi langsung dengan lingkungan, dan lain sebagainya, Mbak. Mungkin kalau di PAUD ini lebih relevan dengan pembelajaran langsung dengan lingkungan ya, Mbak. Sesuai yang tadi dijelaskan, dalam kegiatan intrakurikuler itu kan dituntut belajar, bisa menggunakan, bisa dengan interaksi dengan lingkungan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak Sinta. Baik, sama-sama Mbak Indri. Mungkin cukup sekian podcast kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.